gulanya benar-benar harus berbuih kayak gini. Selamat pagi pemirsa DS. Kalau berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, khususnya ke Kota Bukit Tinggi, biasanya Jam Gadang adalah salah satu lokasi yang wajib dikunjungi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal Jam Gadang, saya mau tanya-tanya ke warga di sekitar sini, kira-kira di Provinsi Sumatera Barat ini ada lokasi wisata apa aja sih yang konon mirip dengan wisata di luar negeri? Ayo. Nih, katanya konon ada tempat wisata di Sumbar yang mirip sama wisata luar negeri. Kira-kira apa aja sih? Tembok Cina, tembok enggak, Cina. iya jenjang 1000 itu ya. Yang di apa? Sapi apa tuh ya? Iya. Perkebunan sapi itu. Padang mengatas. Apalagi nih Bu? Ada apa lagi? Ada harau. Ada, rumah Banyak. Harau kayak di luar negeri juga yang Barbie itu tuh yang baru itu kan. Yang paling ngetrend tuh di Sumbar kayak di air mancur apa di Niagara. Oh, mirip kayak di Niagara. Oh, kalau ini Bu mirip apa nih kira-kira? Di kayak di Belanda atau apa namanya? Paris kayak di Paris. Apa yang Paris bukan Menara Eiffel? Anggapnya Menara Eiffel sekarang. Ya, pokoknya mirip lah ya Bu ya. Banyak yang mirip di Sumatera Barat, mirip kayak di luar negeri. Apalagi di Jam Gadang nih kan favorit. Oke, terima kasih ya ibu-ibu ya. Nah pemirsa, ternyata banyak banget di jawabannya. Ada yang bilang mirip di Paris segala, ada yang mirip Cina. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal wisata di Sumatera Barat yang mirip kayak di luar negeri, kita mau bahas soal Jam Gadang secara khusus nih. Ini dia, menara jam yang menjadi kebanggaan sekaligus ikon kota Bukit Tinggi. Dalam bahasa Minang, gadang berarti besar. Sesuai dong ya sama jam gadang yang memiliki ketinggian 26 meter dengan jam berukuran besar di keempat sisinya. Menara jam ini dulunya adalah pemberian Ratu Belanda pada sekretaris kota Fort de Kock nama kota Bukit Tinggi pada masa penjajahan Belanda. Kalau sekarang, puncak menara jam berbentuk rumah gadang khas Minangkabau tidak demikian pada awal menara ini dibangun. Dulu, puncak menara yang dibangun pada tahun 1926 ini berbentuk kubah dengan hiasan ayam di atasnya. Pada masa penjajahan Jepang, puncak menara dibuat seperti bangunan pagoda. Sejak masa kemerdekaan hingga sekarang, jam raksasa ini tetap mempertahankan bentuk atap berupa rumah gadang. Jam raksasa dengan ciri khas Minang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke titik nol kota Bukit Tinggi ini. Setiap hari, jam gadang selalu diramaikan oleh wisatawan yang ingin berfoto dengan latar belakang si menara putih. Oh iya, ada yang unik nih dengan penulisan angka di jam gadang. Angka Romawi pada angka 4 berupa 4 garis lurus. Konon, angka Romawi sengaja dibuat demikian untuk mengenang 4 orang pekerja yang tewas saat pembangunan jam. Pergi jauh-jauh ke Bukit Tinggi, gak afdol nih kalau nggak ngintip bagian dalam menara. Dari lantai dasar, mesin jam terletak di lantai kelima. Nah pemirsa, ini dia tempat mesin jam gadang berada. Nah dulu biasanya orang-orang pengunjung itu boleh apa ya masuk ke sini lihat. Boleh. Cuma sekarang udah nggak boleh, cuma orang-orang tertentu aja kayak saya nih misalnya. Nah di sebelah sini jamnya, mesin jamnya. Boleh Pak kita lihat. Yap, karena usia bangunan dan mesin jam yang sudah cukup tua, sejak tahun 2005 silam pengunjung dilarang memasuki menara jam gadang.
Pada mesin terukir nama B. Fortman, pembuat jam asal Jerman yang membangun mesin otomatis ini 90 tahun silam. Mesin jam ini bergerak secara otomatis loh. Setiap menit mesin akan menggerakkan gerigi yang terhubung dengan keempat sisi jam. Jam raksasa bisa bergerak tanpa sumber tenaga karena bandul pemberat yang terletak di sudut ruangan. Seminggu sekali bandul jam yang turun akan diangkat dengan alat pemutar. Nah, pemirsa, sebagai bagian dari sejarah dan budaya bangsa, memang sudah selayaknya kalau jam gadang, terutama mesinnya ini yang udah dari zaman dulu, dijaga secara serius supaya bisa jadi warisan buat anak cucu nanti. Nah, masih ada satu lantai lagi di atas, kita mau lihat kota Bukit Tinggi dari ketinggian. Ayo. Dari puncak menara jam gadang, kita bisa melihat kota Bukit Tinggi yang dikelilingi oleh bukit barisan. Letak kota Bukit Tinggi yang berada pada ketinggian 950 meter di atas permukaan laut membuat udara dari atas menara berasa dingin. Jam gadang nggak cuma kece buat jadi latar belakang foto ya. Pernak-pernik yang dijual di pasar dekat jam gadang juga kerap diburu wisatawan untuk dijadikan buah tangan. Pajangan berbentuk jam gadang yang terbuat dari fiber maupun tembaga bisa diburu di pasar ini. Ada juga gantungan kunci maupun magnet kulkas yang semuanya berbentuk jam gadang. Jangan lupa nawar ya kalau belanja di pasar ini. Jam gadang di kota Bukit Tinggi disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Big Ben di London. Dari segi ukuran sih berbeda jauh ya. Big Ben memiliki ketinggian 96 meter atau 70 meter lebih tinggi daripada jam gadang. Namun baik Big Ben maupun jam gadang sama-sama memiliki jam berukuran besar di keempat sisi menaranya. Kalau jam gadang jadi ikon kota Bukit Tinggi, Big Ben ini menjadi ikon kota London yang sering menjadi latar belakang sebuah film. Of a presidential race, sir. Every day the same damn joke. What the hell they make you out of? Bourbon and poor choices. Salah satu film berlatar ibu kota Inggris adalah London Has Fallen yang tayang tahun 2016 lalu. Dalam film ini, sekelompok teroris menyebabkan kehancuran di beberapa titik kota London yang terletak nggak jauh dari Big Ben. An attack has decimated the British capital. 5 of the world's leaders are now dead. Stay with me. We'll get you out of here. The American president Now. is unaccounted for. Pemirsa DS, kalau Anda mikir, saya lagi di Great Wall di Tiongkok. Gak salah juga sih soalnya bangunan ini memang dibilang mirip seperti Great Wall di Tiongkok. Tapi ini bukan di Tiongkok, tapi di Bukit Tinggi. Panjang banget jalannya. Masih di Bukit Tinggi, kali ini dulu sekarang mau kasih info soal Great Wall ala Sumatera Barat. Bangunan yang disebut mirip dengan Great Wall alias tembok raksasa di Tiongkok ini bernama Janjang Koto Gadang. Terbentang sepanjang 1 km, jalan setapak ini menghubungkan kota Bukit Tinggi dengan Koto Gadang di Kabupaten Agam. Jalur ini adalah jalur mereka datang Koto Gadang untuk pulang di Bukit Tinggi. Bahkan dulu jalurnya belum dibikin rapi kayak gini. Anak-anak sekolah udah nggak lewat sini lagi karena udah ada jalanan yang lebih bagus. Tempat ini bagus, mirip kayak tembok raksasa di Tiongkok dan jadi salah satu tempat wisata. Pegel. Pada hari biasa, Janjang Koto Gadang ini nggak seramai pada akhir pekan. Suasana yang nggak terlalu ramai biasanya malah dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk menikmati berjalan kaki sekaligus melihat pemandangan Ngarai Sianok.
Nah, bentar lagi kita mau sampai, belum sampai ke puncak, tapi kita mau sampai ke tempat peristirahatan. Dan dari sini nanti kita bisa lihat ngarai Sianok dari ketinggian. Pokoknya keren. Ya, sampai juga. Ini dia tempatnya. Keren kan? Tempat peristirahatan ini bisa dibilang salah satu spot terbaik untuk foto-foto. Sayangnya, ada saja coret-coretan dari pengunjung iseng yang merusak keindahan bangunan tembok raksasa ala Sumatera Barat ini. Kalau mau merasakan sensasi mendaki dan menuruni ratusan anak tangga di sini, pengunjung bisa memilih untuk masuk dari Bukit Tinggi maupun dari Koto Gadang. Pemirsa, ini udah beneran puncak tangga terakhir dan saya capek banget. Jadi pemirsa, kalau pengen naik turun di Great Wall ala Bukit Tinggi ini, mending pagi atau sore hari, soalnya matahari nggak terlalu terik. Nah, habis kita kasih info soal Great Wall ala Sumatera Barat, saya mau kasih info soal Great Wall yang beneran di Tiongkok. Ini dia infonya. Kalau tadi ada miniatur Great Wall di Sumatera Barat, ini dia Great Wall di Tiongkok. Tembok raksasa sepanjang 8.800 km ini dulu dibangun untuk berlindung dari serangan musuh sekaligus mempermudah pengiriman pesan. Kalau sekarang sih, tembok raksasa ini jadi salah satu lokasi wisata utama kalau berkunjung ke Tiongkok. Great Wall of China ini juga masuk ke dalam daftar UNESCO sebagai warisan dunia yang harus dijaga. Film terbaru yang menjadikan tembok raksasa Tiongkok sebagai latar belakang adalah film berjudul The Great Wall. Bersetting di abad 15, film fantasi ini berkisah tentang tembok raksasa yang melindungi bangsa Tiongkok dari serangan musuh. Musuhnya bukan dari bangsa lain, tetapi makhluk menyeramkan. I was born into battle. I fought for greed and gods. This is the first war I've seen. Worth fighting for. Nah pemirsa DS, sebelumnya tadi kita udah bahas tentang Jam Gadang sama Great Wall ala Sumatera Barat. Nah ada satu lagi nih, lokasi wisata di Sumatera Barat yang konon mirip kayak di luar negeri. Ini dia nih, Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Kira-kira Lembah Harau ini mirip kayak apa ya? Lembah Harau merupakan deretan tebing batu seluas 270 km. Keindahan tebing batu yang dihiasi hijaunya pepohonan menjadikan Lembah Harau sebagai lokasi wisata favorit. Apalagi sejak zaman penjajahan dulu, bangsa Belanda juga menjadikan Lembah Harau sebagai tempat peristirahatan. Deretan tebing batu memiliki ketinggian bervariasi mulai dari 100 hingga 500 meter. Salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Rumah Gadang dengan latar belakang tebing batu. Tak jauh dari Rumah Gadang, ada juga sungai buatan di mana pengunjung bisa mendayung perahu kecil sambil berfoto dengan tebing batu. Sekarang, Lembah Harau banyak dikunjungi wisatawan yang ingin berfoto dengan deretan tebing batu. Deretan tebing batu ini konon dinamai Lembah Harau karena dulu masyarakat sering berteriak hingga suaranya parau akibat banjir dan longsor yang melanda tempat ini. Ada juga legenda yang mengatakan kalau wilayah Lembah Harau ini dulunya adalah lautan. Penelitian tim geologi Jerman tahun 1980 juga menemukan bahwa bebatuan di Lembah Harau mirip dengan bebatuan di laut. Nah
Nah pemirsa, di Lembah Harau ini ada beberapa spot buat foto-foto. Salah satunya ini yang paling terkenal. Tapi kalau mau foto di sini harus ngantri. Kita udah siapin tongsis sama handphone. Cuma harus nunggu kayaknya, ibu-ibunya belum kelar. Sebagai lokasi wisata alam dengan pemandangan menakjubkan, Lembah Harau nggak seramai kawasan wisata lainnya seperti Kota Bukit Tinggi. Pada akhir pekan, biasanya Lembah Harau banyak didatangi wisatawan yang datang dari Jambi maupun Pekanbaru. Lembah Harau di Sumatera Barat sering disamakan dengan Yosemite Valley di Amerika Serikat. Lembah Harau dan Lembah Yosemite memang memiliki kesamaan, yaitu hamparan tebing batu yang dihiasi pepohonan. Yosemite yang dijadikan taman nasional di Amerika Serikat memiliki luas sekitar 3.000 km persegi. Tebing berupa batuan granit menjulang tinggi hingga mencapai lebih dari 1.000 meter. Meskipun gak sebesar dan seluas Lembah Yosemite, gak heran deh ya kalau keindahan Lembah Harau disamakan dengan lembah di Amerika Serikat ini. Habis ini kita masih mau bahas tentang Sumatera Barat yang memiliki kemiripan dengan luar negeri. Stay tune!